Episode dimulai dengan Taiki terganggu karena jadwal acara yang tiba-tiba diubah. Tayangan drama kelasnya dimajukan ke pagi hari. Ini mencerminkan gaya perfeksionis dan dedikasi terhadap persiapan acara sekolah. Lalu Hina tampil dengan kostum Snow White di ruang ganti gedung sekolah. Memicu detak jantung Taiki yang gugup saat melihatnya menanti pujian. Taiki memulai hari dengan jogging pagi. Tanpa disangka ia bertemu Chinatsu yang juga berlatih di lapangan basket. Taiki menasihati Chinatsu untuk beristirahat. Dia khawatir Chinatsu terlalu memaksakan diri. Chinatsu langsung mengundang Taiki untuk menonton band di festival malam hari. Undangan ini terasa spesial. Menimbulkan pertanyaan, apakah ini sekedar ajakan biasa atau panggilan khusus untuknya? Saat masuk ke festival, Taiki ditemani Kishi, Haryu, dan Karen. Mereka menuju maid cafe kelas Chinatsu. Di sana Chinatsu tampil mengenakan kostum maid, memikat perhatian Taiki dan Kishi secara bersamaan. Seorang pria tamu mencoba menggoda Chinatsu, tapi Nagisa sigap membela Chinatsu. Karen mengajak Chinatsu untuk fashion show, namun Chinatsu menolak tanpa menawarkan pembelaan lain. Ini sinyal kuat bahwa ia memilih Taiki sebagai teman malamnya. Adegan ini sangat penting. Chinatsu mengekspresikan perasaan melalui tindakan bahwa ia memperhitungkan Taiki lebih dari siapapun. Taiki mendapati dirinya menunggu sendirian. Was-was Chinatsu tidak datang. Namun kemudian ia bertemu Chinatsu yang berlari masuk masih mengenakan kostum maid. Mereka menonton konser bersama. Chinatsu berbisik sesuatu ke telinga Taiki, tapi suara musik yang sangat keras menutupi suaranya dan ia tak mau mengulangi ucapannya. Karena fokus close up di bibir dan telinga Chinatsu, bangunan emosinya yang kuat. Tapi klimaksnya digantung, menciptakan ketegangan dan rasa penasaran yang tinggi. Taiki kembali ke kelas untuk mempersiapkan drama. Tetapi pemeran pangeran batal tampil. Secara spontan Taiki diambil alih sebagai pemeran pangeran. Di tengah persiapan drama kelas untuk festival budaya, pemeran pangeran tiba-tiba mundur dan Taiki diminta menggantikan menjadi perince dalam drama Snow White. Awalnya gugup karena belum menghafal naskah dan tidak punya pengalaman panggung, Taiki langsung memberitahu Chinatsu agar tidak ada salah paham. Tindakan bijak untuk menjaga perasaan mereka berdua. Saat latihan bersama Hina, chemistry mereka terlihat. Hina terbiasa mengekspresikan karakter, sementara Taiki masih kaku seperti robot. Joe menyindir aspek friendzone dan keterbatasan hubungan Taiki dengan Hina, menegaskan bahwa Taiki harus tegas menyatakan perasaannya. Di klimaks drama saat Prince membangunkan Snow White, tiba-tiba dari atas panggung jatuh kopet tebal yang menutup bagian adegan. Taiki mengambil inisiatif. Ia memalsukan ciuman secara cepat dan subtil agar momen tetap hidup di atas panggung. Drama berlanjut dengan tepuk tangan meriah, tapi kelas jadi ramai menyebarkan rumor bahwa Taiki dan Hina benar-benar berciuman. Taiki dengan tegas menolak rumor tersebut. Ia merasa perlindungan dan pengorbanan terhadap Hina tidak dihargai, digantikan oleh gosip ciuman. Ia juga tidak ingin Chinatsu terluka oleh kabar palsu itu. Setelah hari itu adalah panggung emosional. Hina tetap menjunjung tinggi sportivitas yang mendukung pernyataan Taiki dan menawarkan diri menjelaskan langsung ke Chinatsu secara pribadi. Setelah insiden ciuman palsu di drama sekolah, rumor mulai menyebar bahwa Taiki dan Hina benar-benar berpacaran. Kabar ini sampai kepada Chinatsu dan suasana di antara dia dan Taiki menjadi canggung. Chinatsu memutuskan untuk tinggal semalam di rumah Karen, sahabatnya, demi menenangkan perasaannya. Di tengah suasana, Chinatsu membuka hatinya kepada Karen. Mereka berdiskusi tentang keraguan Chinatsu. Apakah perasaan pada Taiki sungguh mendalam? Atau selama ini hanya bayang-bayang dari cemburu dan harapan? Karen yang sudah menjalin hubungan dengan Haryu memberi refleksi matang, membantu Chinatsu menimbang perasaannya sendiri. Reddit komunitas menyebut bahwa girl talk antara Chinatsu dan Karen sangat bagus, memberi sudut pandang emosional Chinatsu dari masa lalu dan situasinya sekarang. Episode ini semakin dinamis saat Ayame Moriya, saudara perempuan Karen, diperkenalkan. Karakternya yang bebas dan percaya diri memunculkan energi baru dalam dinamika hubungan. Ayame menunjukkan sikap santai, bahkan menyentuh Taiki secara alami yang langsung membuat Chinatsu merasa tersisih. Taiki pun merasakan tekanan mental. Ia masih belum bisa jelas memilih antara Chinatsu yang selama ini setia dan peduli atau Hina.
Dan kini Ayame yang memicu kecemburuannya, konflik internal semakin memuncak karena rumor dan kehadiran Ayame semakin membuka jarak di antara Taiki dan Chinatsu. Memulai momen bicara dengan Karen, Chinatsu mulai menyadari bahwa selama ini perasaannya tidak hanya sekedar iri ataupun harapan kosong, melainkan cinta yang tulus yang kini perlu ia nyatakan secara tegas. Semua atlet, Taiki, Chinatsu, Hina, dan teman-teman dari berbagai cabang hadir di pelatihan intensif di camp musim gugur. Tema besar episode ini adalah cinta segitiga yang semakin memanas. Dengan munculnya figur baru, Ayame Moria sebagai wing woman yang energik. Ayame yang periang langsung menjadi pusat perhatian karena niatnya untuk menyatukan pasangan. Ia mendorong Hina agar maju, menyerang, menggoda, dan mendorong Taiki untuk terbuka dengan perasaan Hina. Namun niat baiknya ini juga menyulut drama yang tekanan emosional. Chinatsu memberi sinyal ringan tapi belum terang-terangan. Hina mendapatkan dukungan dari Ayame untuk maju. Inilah awalnya keraguan Taiki memperlihatkan dirinya masih bingung dan belum siap membangun keputusan besar. Dalam suasana santai malam camp, mereka bermain semacam kids game, kartu. Pemain diminta mengungkapkan siapa yang mereka sukai. Ketegangan meningkat saat Taiki mendapat giliran dan kartu memaksa dia untuk memilih ekspresi yang bisa membuka rahasia ini jadi cliffhanger besar. Ketika giliran Taiki tiba, kartu memintanya untuk menyebutkan siapa yang ia sukai. Ia memicu ketegangan tinggi dan ekspresi emosional. Di tengah keraguannya, teman dekat Taiki, Kyo Kasahara, menyelamatkan situasi dengan mengalihkan perhatian semua orang. Ia berbohong, mengatakan bahwa Taiki pernah mengucapkan nama Yusa saat tertidur. Ini memberi Taiki waktu untuk menenangkan diri dan refleksi emosional. Setelah permainan berakhir, Taiki mengalami momen refleksi intens. Ia mempertanyakan apakah perasaannya pada Hina adalah sebuah cinta romantis atau sekedar kekaguman teman. Sementara perasaannya terhadap Chinatsu terasa lebih kentara, lebih dari sekedar kekaguman biasa. Di malam hari, Taiki menyadari bahwa Chinatsu menghilang. Ia merasa khawatir, lalu mengajarnya ke tempat hutan dan malam gelap. Ia menemukannya sedang membantu seorang nenek yang jatuh, menunjukkan simbol kepedulian Chinatsu. Taiki ikut membantu membawa nenek itu pulang. Momen ini menjadi puncak emosional episode. Merangkum watak Chinatsu sebagai pribadi yang lembut dan perhatian, hal yang membuat Taiki jatuh cinta padanya. Sampai akhir episode, Taiki belum mengungkapkan perasaan secara eksplisit. Tapi dari dialog batin dan tindakan terlihat bahwa hatinya semakin mantap pada Chinatsu. Suasana malam dan tindakan sukarela Taiki menyertai Chinatsu menjadi tanda kuat perubahan emosional yang signifikan. Endingnya menggantung saat lampu-lampu camp, api unggun dan simbol convention semakin dekat. Episode dibuka dengan atmosfer camp pelatihan musim gugur masih berlanjut. Hina berjalan dengan hening. Digambarkan dalam adegan yang tenang namun penuh emosi, menunjukkan ketegangan batin dan penyesalan yang perlahan muncul saat cerita mendekat ke momen penolakan Taiki. Hina mendekati Taiki saat dia duduk di dekat panggangan. Ia terlihat gelisah menunggu kesempatan untuk berbicara serius. Saat Taiki menyadari ada daun kecil yang menempel di rambut Hina, ia dengan lembut mencoba membantunya. Adegan simbolik ini jadi inti konflik, keinginan membantu sekaligus menyampaikan keputusan beratnya. Hina sempat membuka mulut untuk menanyakan perasaan Taiki, tapi ragu. Ia menahan diri dan menarik diri karena sabar menanti momen tepat, mencerminkan rasa hormatnya meski hatinya hancur. Ayame memperhatikan situasi dan menyusun skema, meminta Hina datang ke gym dalam alasan palsu untuk mengambil jaket Taiki. Ketiganya akhirnya bergerak ke gym. Ayame berhasil menciptakan momen yang ideal bagi Hina dan Taiki untuk benar-benar terjadi percakapan penting. Di dalam gym yang sunyi, Hina mencoba mengajak bicara secara serius. Ia mengungkapkan perasaan dengan lugas dan meminta Taiki jawaban mengenai hubungan mereka. Taiki menolak dengan tegas mengucapkan perasaan penting. Aku tidak bisa pacaran dengan Hina. Ia menekankan bahwa hatinya sudah untuk Chinatsu dan menyadari bahwa untuk Hina melanjutkan hanya untuk berupa harapan semu. Dialog ini menjadi puncak emosional episode. Menangis terseduh-seduh, suaranya pecah mencerminkan emosi mendalam. Episode terakhir ini berlangsung setelah drama penolakan Taiki kepada Hina tepat di penutupan training camp musim gugur.
Para karakter menyelesai kegiatan camp, suasana dipenuhi kesedihan, refleksi diri, dan semangat regenerasi untuk melanjutkan hidup mereka. Terutama Hina dan Ayame yang mengalami perubahan emosional besar. Ayame merasa bersalah karena gagal mempersatukan Hina dan Taiki. Ia mengambil inisiatif untuk menemani Hina membawanya ke arkade, berbincang hangat dan mencoba membangkitkan semangatnya. Momen Girl Night Art ini menjadi titik pemulihan kecil dan memperlihatkan sisi baru Ayame, empatik dan dewasa, serta hubungan yang semakin kuat antara Ayame dan Kyo. Ayame pun semakin menyadari bahwa hubungan asrama tak bisa dipaksakan. Ia mulai reflektif tentang perasaannya sendiri setelah mendampingi Hina. Di lapangan, Haryu menantang Taiki dalam pertandingan persahabatan. Selain untuk olahraga, ini menjadi uji nyali Taiki pasca tekanan emosional. Meski tidak ditonjolkan, pertandingan ini menunjukkan Taiki sedang menegangkan diri dan kembali fokus pada olahraga. Bagian dari proses penyembuhannya, saat camp selesai dan mereka pulang ke sekolah, Taiki mengambil keberanian untuk mengajak Chinatsu jalan bersama akhir pekan. Chinatsu menyetujuinya dan keduanya tersenyum, tanda mulai bangunnya hubungan romantis mereka. Meski sederhana, ini langkah maju yang penting. Di akhir episode ini, Hina masih terpukul dan terlihat menangis diam-diam. Ayame tetap setia mendampingi, mengiringi Hina dalam proses darurat emosional. Nah, inilah akhir dari film Ao no Hako.